hukiya annan nabiyya alaihi salam kana jalisan ala babil madinati. Dan diceritakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah beliau sedang duduk ala babil Madinah, di satu pintu yang berada di kawasan kota Madinah. Id marrat janazatu rajulin. Tiba-tiba lewat ada yang menggotong jenazah dari seseorang. Ini marrat janazah artinya jenazah lewat, bukan sendiri lewat gitu. Jadi ada yang bawa. Iya, ada yang bawa. Kalau wah jenazah lewat sendirian di jalan, wah, orang pada lari dan ya, jadi ini marrat janazah rajul artinya ada yang bawa, ada yang gotong. Kan biasanya begitu ya. Jadi ketika mau disolatin dari rumahnya dibawa dah tuh, dibawa menuju masjid. Mau diapain? Mau disolatkan. Ya, ini namanya marrat janazah rajul. Ada satu jenazah ya yang lewat. Artinya sedang digotong sama orang-orang yang ada di sekitarnya di situ, dari keluarganya, tetangganya, sanak familinya. Kan begitu memang. Nah, suatu saat kita juga begitu nanti akan digotong nanti kita. Cuma kita nggak tahu kapan ya. Nah, kapan? Ya, kapan kita digotong seperti itu? Kita akan naik satu kendaraan. Itu kendaraan yang paling istimewa itu. Ya, masya Allah. Kalau bisa, ya kalau disuruh kita sekarang ya masuk ke situ nggak ada yang mau dulu ya. Ya nggak ada yang mau dulu. Itu yang namanya kurung batang ya. Yang namanya kurung batang, masya Allah. Semua orang pasti nanti akan ke situ. Ya, satu saat kita akan ke situ. Masya Allah, terbayang kita. Jadi ketika kita sedang menggotong jenazah, itu kita terbayang suatu saat kita begini juga nih akan digotong. Makanya kafa bil mauti wa iza, cukup kematian itu menjadi satu nasihat. Nasihat buat kita sebenarnya. Ya Allah, makanya beruntung kalau orang yang bisa memanfaatkan hidup-hidupnya ya itu dengan kegiatan-kegiatan yang baik, yang positif. Ya, selalu terus hari-hariannya ya dia isi dengan amal-amal yang baik. Nah, itu karena suatu saat akan digotong tuh. Ya, masuk ke dalam kurung batang. Nah, itu. Makanya disebut jenazah. Disebut jenazah tuh. Ya, jenazah itu biasanya orang yang udah meninggal dunia udah masuk tuh ke situ. Itu biasanya jenazah disebut. Makanya kita namanya sholat jenazah. Ya, ada yang bilang mayit, boleh juga. Jadi boleh kita saya sholat ya jenazah, tuh sholli alal mayit, boleh juga. Ya, nah ini yang di masjid jenazah biasanya kurung batang yang sudah ada mayitnya disebut jenazah. Ya. Nah di sini ada doa, ya ada doanya apa? Ghafarallahu lahu. Nah begitu ya. Izmarrat janazatur rajulin. Ya jadi ada jenazah seseorang yang dibawa digotong. Nabi tahu tuh karena memang melewati pintu ya Madinah. Nabi lagi ada di situ yang dekat dengan kawasan Masjid Nabawi. Ya seperti itu Bapak Ibu. Faqala Nabi alaihi salam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal alaihi dainun, apakah orang tersebut punya tanggungan utang? Nabi nanya begitu. Ini jenazah yang ente pada bawa mau menuju masjid, mau disolatin, ya masih punya tanggungan utang enggak? Yang ditanya itu ya Bapak, Ibu, Saudara. Hal alaihi dainun, apakah dia masih punya tanggungan utang? Faqalu, maka mereka tuh orang-orang yang sedang gotong jenazah dijawab, karena ini pertanyaan dari Rasulullah. Dibilang apa adanya, alaihi dainu arba'ati darohiman. Orang ini masih punya tanggungan utang sebesar 4 dirham. Utangnya berapa? 4 dirham. Utangnya ya sekitar 2 juta. Tuh. Utangnya 1 juta. Utangnya 100.000. Utangnya ya misalnya berapa? Ya 100.000. Pokoknya dia punya utang aja. Ya itu begitu. Dia masih punya utang. Ya utangnya tergantung ya dia utangnya berapa dah tuh.
Ya, dibilang alaihi dainu arba'ati darahim. Jadi jenazah ini ya Rasul masih punya tanggungan 4 dirham yang memang belum diselesaikan, tapi keburu meninggal dunia. Terus apa komentar Nabi setelah itu Bapak, Ibu, Saudara? Faqalan Nabiyyu alaihi salam, maka Nabi bersabda, "Shallu alaihi, udah salatkan aja ente. Fa inni la usolli, maka saya tidak akan nyolatin ala man kana alaihi dainu arba'ati darahim, atas orang yang masih punya tanggungan utang 4 dirham. Pamata, kemudian dia meninggal dunia, walam yu'addiha, namun dia belum membayarnya." Nabi katanya nggak mau nyolatin nih jenazah, karena ini jenazah sampai meninggal dunia utangnya belum dilunasi. Nah, ini artinya betapa pentingnya masalah ya utang piutang. Nah, makanya di sinilah biasanya di ya kawasan kita, ya di kampung kita kalau mau nyolatin jenazah biasanya ada ya sambutan atas nama keluarga. Salah satu isi sambutan keluarga, satu minta maaf. Ya, minta maaf nih kalau jenazah punya kesalahan. Nah, yang kedua, kalau memang ini jenazah mayit waktu hidupnya masih ada yang terkait yang belum terselesaikan dengan hakul adami, seperti utang piutang, pinjam meminjam, gadai menggadai, dan hal-hal lain yang namanya orang bermuamalah, berbisnis, berdagang dalam hidup dan kehidupan, pasti itu ada aja. Ya, lalu kata orang yang bicara atas nama keluarga, tolong manakala ini mayit punya utang piutang yang belum bisa diselesaikan, atau apakah istilahnya hakul adami, nanti bisa ya berkomunikasi langsung, memberikan informasi langsung kepada ahli waris. Kalau ada ahli warisnya disebut namanya boleh tuh, silahkan nanti berkomunikasi ya langsung kepada A, kepada B, karena A dan B ini termasuk ahli waris. Nah begitu. Jadi istilahnya hiwalah. Jadi utang nih mayit kalau ada dialihkan kemana? Yaitu kepada ahli waris. Sebab sekarang harta nih mayit udah punya ahli waris, sehingga nanti yang berkewajiban ya menyelesaikannya adalah ahli waris. Itu begitu Bapak Saudara. Nah, insya Allah tuh namanya udah nggak punya utang lah tuh jenazah, sholatin dah. Nah begitu. Sebab Nabi begitu bilang, saya tidak akan ya menyolati ini mayit karena orang ini meninggal belum menyelesaikan pembayaran hutangnya. Padahal nggak banyak, cuma 4 dirham. Tapi bukan masalah banyak dan sedikitnya, tetapi masalahnya ini masih punya utang, urusannya sama orang lain. Bukan kepada Allah. Kalau kepada Allah, Allah langsung kita beristighfar mohon ampun, diampunin sama Allah. Tapi ini kaitannya dengan hakul adami. Nah, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi Nabi ini memberikan pelajaran. Ya, kata Nabi, saya tidak akan nyolatin orang yang meninggal dunia ia belum sempat membayar hutang-hutangnya. Berapa hutangnya? Ditanya, ya dijawab 4 dirham. Tuh begitu ya. Nah, inilah pelajaran buat kita, sehingga nanti kalau sudah dihiwalahkan kepada ahli waris, nanti ahli waris itu wajib melunasinya kalau ini mayit punya utang. Tapi kalau nggak punya utang ya udah beres. Nah begitu, makanya yang seandainya ya merasa dia pernah dihutangi, nah tolong nanti informasikan kepada keluarga. Kalau enggak udah bebasin aja. Udah saya udah bebaskan, ya udah bebas. Karena orang yang bersangkutan ada membebaskan, dan itu termasuk ganjaran pahala yang sangat besar yang dia berikan buat almarhum. Tapi kalau memang dia mau minta, ngomong sama ahli waris, dan ahli waris insya Allah akan menyelesaikannya. Karena itu harta warisan belum boleh dulu dibagi sebelum masalah-masalah utang piutangnya diselesaikan. Kan dalam Al-Quran begitu, wasiatnya penuhi dulu, utangnya bayar dulu. Nah nanti peninggalannya baru bagi-bagi. Jangan main bagi-bagi aja.
dibagi, ternyata dia punya utang. Terus bagaimana nih utangnya? Ya minta aja di kuburan sana. Jangan begitu. Ya, jadi ketika ada yang nagih utang, ya siapa yang utang itu almarhum punya utang. Oh iya silakan ke kuburan aja minta sono. Wah tega amat lu. Ya. Nah, jangan begitu. Jadi itu peninggalan ahli waris mesti ya ditawakufkan dulu, ditangguhkan terlebih dahulu, diselesaikan dulu wasiatnya apa. Kalau ini mayit punya wasiat, penuhi dulu wasiatnya. Gitu, wasiatnya ini. Nah, jalankan. Yang penting wasiat nggak boleh melebihi daripada sepertiga. Ya, sebab wal sulus kasir kata Nabi. Sepertiga itu udah banyak. Cukup udah sepertiga. Kalau wasiat nih harta saya separohnya kasih ya misalnya buat ya doa apa, buat masjid, buat pondok, buat musola, nggak boleh. Ya, sebab separoh itu udah banyak banget. Nanti ahli waris kagak dapat apa-apa. Tapi sepertiga boleh. Sepertiga dari harta saya karena begitu banyak hartanya dibilang buat masjid atau buat musola, buat pondok pesantren. Nah itu kata Nabi wasulusu katsir, sepertiga itu udah banyak. Udah itu aja segitu. Lebih dari itu nggak boleh kecuali dapat izin dari ahli waris. Begitu ya. Kemudian la wasiat li warisin, kagak ada istilah wasiat kepada ahli waris. Jadi ada orang wasiat kepada ahli waris nggak boleh. Ahli waris nggak boleh nerima wasiat karena mereka udah dapat bagian sesuai yang udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Bapak, Ibu, Saudara. Karena masalah warisan nih kadang-kadang ada orang yang serakah. Ya, ada yang serakah, bener. Ya emang bener, ya. Nah, begitu. Kadang-kadang ada yang serakah. Udah dibagi, ngaku belum. Ya, minta lagi. Ya, begitu. Itu kadang-kadang, ya. Nah, ada lagi orang ya di keluarga itu ada yang kuat, ada yang lemah. Kadang-kadang yang kuat mumpung lagi kuat, sudah yang lemah dihabisin semuanya. Kalau bisa gua kagak bagi lu. Nah, begitu. Tapi ingat, hukum Allah itu adil. Ya, hukum Allah itu adil. Jadi jangan ya udah kita musyawarah aja. Ya, baiknya bagaimana. Nah, begitu. Ya, sehingga jangan sampai ya dia yang bikin semuanya ya seperti sandiwara aja. Ya, di sinetron, tuh lihat di sinetron yang serakah warisan, akhirnya bagaimana? Terakhirnya. Iya, kan begitu, ya. Jadi jangan. Jadi kalau masalah warisan ya itu jangan sampai kita zolim. Ya udah. Ya kadang-kadang ada orang yang zolim tuh. Ya terus keluarga yang lain bilang, udah Ustaz saya mengalah aja dah. Udah ngalah aja deh. Saya pergi mana aja dah Ustaz, terserah Ustaz dah. Udah begitu aja. Tapi ada yang udah ngatur duluan. Jadi tolong begini Ustaz, ini begini. Ini yang ngatur saya apa ente? Nah, begitu. Ya. Tapi minta ditengahi, tapi dia ngatur. Ya udah ente aja ngatur, saya pulang aja. Nah, begitu. Ya, jadi jangan, nggak boleh. Ya, jadi ya itu yang namanya warisan. Ya lihat dulu wasiatnya apa. Terus kalau almarhum memang punya utang piutang, nah itu diselesaikan dulu utang piutangnya. Ternyata utangnya banyak, bayar, habis kagak kedapetan, nasib. nasib. Tapi kalau seandainya masih banyak itu adalah rizqun minallah. Ya, kan kita bersyukur kepada Allah. Tuh begitu. Entah kalau kita kagak dapat, ya mudah-mudahan entar kita bisa beli sendiri, kan begitu. Iya begitu. Makanya ada orang, Ustaz, saya alhamdulillah, ya beli udah kagak mampu, yang jual aja dan jual. Ya, warisannya banyak banget, tinggal jual doang masa kagak bisa katanya. Nah, begitu. Jadi akhirnya habis juga Bapak Saudara. Ya, nah seperti itu. Jadi ya, ini pelajaran yang bisa kita ambil bahwa orang kalau punya utang piutang itu sebaiknya diselesaikan. Dalam hal ini yang bertanggung jawab ada ahli waris. Kalau memang ada, kalau nggak ada ya udah, nggak ada masalah. Nah ini Nabi hanya memberikan satu syariat pelajaran buat kita, sehingga Nabi bilang begitu. Wah dia punya utang belum selesaikan, belum dibayar. Kalau begitu ente aja dah yang pada sholatin. Saya nggak mau. Nah itu begitu. Nah kita lanjutkan nih. Panazala Jibrilu alaihi salam, maka saat itu juga turun malaikat Jibril alaihi salam. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengklarifikasi nih bagaimana nih. Ya ada jenazah Nabi kagak mau nyolatin.
Ya, sementara jenazah udah digotong tuh dari bawah. Ya, jadi pengen Nabi yang jadi imam. Tuh begitu. Jadi kita kan pengennya yang memang menjadi imam itu adalah orang-orang yang soleh. Ya, orang-orang yang baik. Kita berusaha ya sehingga beruntung kalau di zaman Nabi yang nyolatin siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau anak itu bagus kalau anaknya alim, kalau anaknya pinter. Ini anak kagak mampu kagak apa, main berani aja ke depan nyolatin, pakai ruku dia. Sholat jenazahnya di ruku, sujud. Emang nih anak ngaji kagak? Coba didengar. Kalau ya ada yang meninggal orang tua, yang paling bagus yang jadi imam anak. Wah, langsung aja. Ustadz mohon maaf saya jadi imamnya. Iya, maju sana. Ya. Nah, jadi kalau seandainya kita kurang posisinya kurang tepat, nggak apa-apa diwakilkan sama orang-orang yang alim, orang yang soleh. Nah itu diharuskan. Nah begitu yang bagus begitu. Nah, makanya kita tuh ya usahakan kalau kita meninggal dunia ya pesen tuh kepada anak-anak kita kalau bisa yang nyolati biar orang-orang soleh banyakin. Nah begitu ya. Makanya dulu kadang-kadang orang-orang tua kita tuh udah wasiat, nanti kalau gue meninggal dunia tolong ya lu undang nih dia orang-orang soleh. Nah begitu supaya kagak sembarangan. Nah seperti itu ya. Karena ini satu nilai yang sangat besar. Ya, enggak semuanya sama nilainya. Ya, ada orang yang ya belum ngerti apa-apa udah maju aja sholat jenazah. Nah kalau memang ada yang lebih alim silahkan suruh maju ke depan orang yang alim. Doanya mudah-mudahan insya Allah dikabul karena ya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita aminkan saja. Nah mudah-mudahan aminnya kita didoain sama mereka. Nah itu masya Allah istimewa sekali ya, makanya beruntung di zaman Rasulullah kalau yang nyolatin jadi imam Nabi, masya Allah. Tapi Nabi saat itu kan nggak mau. Nah ini bagaimana harus diselesaikan dulu. Diselesaikan. Malaikat Jibril turun memberikan klarifikasi sebab ada hal yang Nabi nggak tahu nih. Ya, waqala, dan malaikat Jibril itu berkata, ya Muhammad, hei Nabi Muhammad. Kalau Jibril manggil Muhammad aja boleh. Ya. Kalau kita ya Muhammad nggak boleh nyelonong. Ya. Nah, kenal nyelonong? Iya. Ya Allah songong. Ya. Masa sama Nabi Muhammad nggak boleh, nggak sopan kita. Jabatannya kita panggil boleh. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Itu yang sopan kalau manggil. Jangan dia Muhammad. Jangan, emang kita siapa? Kalau malaikat Jibril boleh, ya Muhammad. Hei Muhammad. Nah begitu kalau kita ya Rasulullah. Makanya kita kalau ziarah kubur, Assalamualaikum ya Sayyidana ya Rasulullah. Jangan Assalamualaikum ya Muhammad. Waduh, parah bener nih orang. Kagak punya adab etika sekali. Ya begitu. Jadi kita bilang begini, ya Sayyidana atau ya Sayyidi ya Rasulullah. Tuh begitu. Jadi kita mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini malaikat Jibril Bapak Ibu Saudara bilang, ya Muhammad, hai Muhammad, innallaha azza wa jalla yuqri'ukas salama. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menyampaikan kepada kamu salam. Kalau kata orang kita nih, orang kampung baru, orang Cidodol bilang Allah ngirim salam. Yang ngirim salam Allah. Ya. Kita Pak RT kirim salam, oh udah hebat bener. Oh iya terima kasih, sampaikan salam lagi ya buat Pak RT. Gitu. Kita disampaikan salam sama Pak RT, Pak RW aja kayaknya masya Allah Pak RT kayaknya perlu banget tuh. Nah, begitu Pak RW kayaknya perlu banget tuh. Sampai-sampai dia yang ngirim salam sama kita. Nih Allah kirim salam. Ya, yang nyampaikannya siapa? Malaikat Jibril. Berarti ini istimewa Nabi Muhammad. Masya Allah. Allah kirim salam buat ente wahai Muhammad, begitu kata malaikat Jibril. Wa yaqulu, kemudian beliau bilang begini, ya
Bu'istu Jabrail bisurati adami. Nih Allah bilang, ya, saya bangkitkan, saya utus malaikat Jibril, tapi bentuknya bentuk manusia. Kelewat ya? Enggak. Terus ya. Ya, jadi kata Allah, salamnya itu isinya begini. Saya ya udah utus malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril bentuknya seperti manusia. Wa adda dainahu. Nah, terus malaikat Jibril yang berbentuk manusia udah membayar utangnya nih mayit. Hebat ya. Jadi ini mayit utangnya udah dibayarin. Sama siapa? Sama malaikat Jibril. Yang nyuruh siapa? Allah. Malaikat Jibril berbentuk manusia. Tuh begitu datang, ya Pak, si A punya utang berapa? 4 dirham. Nih saya bayar. Tuh udah dibayarin. Enak tuh gitu ya? Iya, kita punya utang tahu-tahu ada yang bayarin. Wah, jangan-jangan malaikat Jibril tuh. Iya. Nah, begitu. Kadang-kadang kita begitu, beli ikan, lagi mau bayar, oh udah ada yang bayarin tuh. Udah nggak usah bayar, udah ada yang bayarin. Siapa yang bayarin? Nah, orangnya udah jalan. Oh, malaikat Jibril tuh. Nah, begitu. Ya. Nah, kadang-kadang kita begitu kan. Lagi musim bandeng. Ceritanya kita beli bandeng nih. Beli bandeng. Ya. Ya, beli bandeng 4 dah. Ya, gitu. Yang gede-gede tuh, yang udah hampir sekilo lebih. Lagi mau bayar, ya. Udah sekalian tuh udah ada yang bayarin. Nah, begitu. Kadang-kadang ada orang tuh yang kita gak kenal, tiba-tiba ketemu, lah Ustadz ada di sini. Ya, beli apaan? Di bandeng. Dia belinya cuma 1, kita beli 4. Ya, ya, bayarin lagi. Ya, udah dibayarin. Gitu. Jangan-jangan malaikat nih. Nah, sering tuh begitu, Bapak Saudara. Ya, makanya ini bisa terjadi semuanya. Ya, jadi kata malaikat Jibril, Allah ngutus saya disuruh bayarin nih utangnya mayit sebelum dia meninggal. Kemarin saya udah datang tuh ya ke orang yang dia pernah ngutang, lalu saya bayarkan itu utangnya. Masya Allah, Nabi Muhammad kaget tuh ya, ini mulia nih orang nih, berarti ini mayitnya, jenazahnya ini mulia nih. Faqalakum, lalu ya malaikat Jibril bilang, kum, dah bangun sana, pasoli, sholatin. Nah begitu. Jadi malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, udah tolong dah, ya datang tuh ke sana, sholatin. Fa innahum magfurun, karena orang itu udah dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Enak nih Bapak Ibu Saudara? Enak banget. Ya, jadi utangnya udah dibayarin sama malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mayitnya udah dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad diperintahkan untuk ayo silakan sholatkan tuh mayit. Wa yaqulu, kemudian ya beliau bilang, ya ini Nabi nih yang nanya, man shalla ala janazah, ya malaikat Jibril ya. Wa yaqul, dan malaikat Jibril bilang, man shalla ala janazatihi ghafarallahu lah. Siapa yang nyolatin di atas jenazahnya, maka kedapatan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya kalau ada ulama, ada orang soleh meninggal dunia, kita pada berebut tuh kalau bisa pengen usahain sholat jenazah. Ya, kenapa? Karena dengan sebab kita sholat jenazah, dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya kalau ada orang alim, ada orang soleh kemudian meninggal dunia, nah kita berusaha, ayo kita datang, kita sholatin. Ya, itu mudah-mudahan dengan kita nyolatinnya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, nih orang baik nih. Ya, siapa yang nyolatin langsung dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu lah. Allah akan ampunkan kepada orang yang nyolatin jenazahnya. Waqala Nabi alaihissalam, dan Rasulullah SAW bersabda, ya akhi ya Jabrail, wahai saudaraku, wahai malaikat Jabrail. Malaikat Jibril, Jabrail sama aja Bapak Ibu. Ada yang bilang Jibril, ada yang bilang Jabrail. Ya, itu sama. Nabi Muhammad bertanya, wahai malaikat Jibril, min aina lahu hadzal karamah? Dari mana nih orang ini bisa dapat kemuliaan seperti ini? Utangnya dibayarin sama Allah. Ya, yang disuruh ente suruh bayar lagi, berbentuk seperti manusia. Berarti itu uang 4 dirham dari sorga tuh. Ya Allah, itu kalau kita tahu ya uang dari sorga, jangan kita belanjain itu, kita simpen aja. Iya kan?
Masya Allah. Tuh kalau kita simpen aja, ya nggak pakai-pakai. Makanya nggak habis-habis. Ya begitu. Makanya orang tua kita ngajarin dulu, kita kalau punya dompet jangan sampai habis tuh duit. Gitu, jangan sampai habisin. Udah tinggal 50.000 tambahin lagi. Ya, jangan sampai habis banget buka dompet, habis tiris. Tuh makanya istri kita kalau buka dompet, jangan dihabisin ya, Mak. Nah, gitu. Tinggalin. Dulu orang-orang tua kita ngajarin juga, kalau kita punya pendaringan beras, kan dulu masih pendaringan ya. Iya, jangan sampai dihabisin. Begitu katanya, biar berkah terus. Begitu, ya. Nah, ini sekarang kita emang habis-habisan dulu kadang-kadang. Ya, sampai tiris. Nah, begitu dompet sampai tiris. Ya, kalau bisa tinggalin. Ya, 5.000 kayak 2.000 kayak 10.000 kayak pokoknya masih ada. Itu dompet dibuka masih ada. Tambahin lagi udah, tambahin. Nah, begitu. Ya, itu yang disebut berkah begitu. Dompet belum habis udah ada lagi namanya. Ya, begitu. Alhamdulillah. Jadi ini ditanya nih. Ya, Masya Allah, amalannya apa emang nih orang ini bisa mulia? Min aina lahu hazil karamah. Ini kemuliaan ini dapat diperoleh orang ini kenapa? Faqala. Nah, ini bisa kita amalin nih. Faqala, maka malaikat Jibril menjawab, liqiraatihi kulla yaumin mi'ata marratin surah qul huwallahu ahad. Karena orang ini setiap hari selalu membaca suratul ikhlas qul huwallahu ahad 100 kali. Setiap hari baca surah al-ikhlas berapa? 100 kali. Catat Bapak Ibu Saudara, amalin. Mudah-mudahan utang kita ntar kalau kita mati belum dibayarin sama malaikat Jibril. Ya, amin ya. Nggak ada yang mustahil karena kita lagi belajar kan. Nah, ayo proses ini kita laksanakan. Bismillah, yakin. Kita baca kulhu 100 kali. Ya, tapi niatnya udah baca aja kulhu, jangan ntar utang gua dibayarin, jangan begitu. Ya, ntar namanya dia kagak mau bayar utang lagi. Baca aja kulhu. Jangan niat dunia. Tuh, saya dipesan sama guru saya begitu. Kalau kita beramal, ya kita melakukan amalan jangan niat buat dunia, jangan. Ntar takutnya yang kita niatkan kagak dapet, kita kecewa. Baca selawat berapa 1000, ntar begini. Enggak usah, udah baca aja selawat 1000. Ya, itu urusan-urusan begitu ntar Allah yang kasih. Gitu. Ntar kalau seandainya dibilang ente kalau baca selawat 1000, ntar ente dapat ini. Ternyata udah baca kagak dapat. Akhirnya bagaimana? Tuh, kecewa kan? Ya, makanya guru saya bilang begitu. Udah pokoknya baca aja, baca. Nah, masalah yang itu entar Allah yang ngatur. Baca 100 kali setiap hari kulhu. Tuh, ini riwayatnya. Ada orang meninggal dunia punya utang, ya disangkanya bulan bayar, nggak ada yang tahu. Padahal udah dibayarin sama Allah melalui malaikat Jibril. Nah, Jibril berubah menjadi manusia. Ternyata amalannya apa? Tiap hari baca yaitu al-ikhlas 100 kali. Ya Bu ya. Ya, baca Bu ya. Ya, 100 kali. Biasanya hari pertama, hari kedua dibaca, besok lupa. Biasa, yang namanya amalan kan begitu kadang-kadang. Ya, udah banyak banget kita punya amalan nih. Ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari habis lupa. Tapi besok ketemu sama guru minta lagi ijazah, guru bagi ijazah dong. Kemarin lu kagak amalin. Nah, begitu. Ijazah udah banyak banget tuh. Amalan-amalan di bukunya dicatat banyak banget, diamalin belum. Ya. Jadi diamalin. Yang habis subuh 10 dibaca enggak tuh? Ya, alhamdulillah. Kata ibu-ibu, baca Ustaz baru 2 hari doang, udah lupa sekarang. Ya. Habis sholat subuh 10 kali. Baca terus. Bismillah. Ya, baca 10 kali. Nah, sekarang ada tambahan lagi. Setiap hari baca berapa? 100 kali. Ya, banyak manfaatnya. Allah yang tahu. Nah, mudah-mudahan nanti tuh ya seperti cerita ini, utangnya bisa dibayarin. Nah, tapi tetap kita niat lillahi ta'ala. Ya. Kalau imamnya langsung baca 10 kali itu kalau enggak apa-apa. Iya, bagus sudah. Iya, udah bareng dah tuh. Imam habis sholat subuh baca 10 kali, cocok. Iya. Begitu. Nah, kalau imamnya cuma baca 3 kali,
Ntar kita ya habis sholat dan nambahin. Tetap kita ikutin wiridan imam. Ya, kita ikutin dulu. Iya nggak apa-apa. Iya, kalau kebetulan ente yang jadi imam, ente yang ngatur kan. Ente yang jadi imam, ente yang ngatur. Yang lain tinggal ngikutin aja. Baca 10 kali. Terus ada yang nanya, ente bacanya kok tinggal 10 kali? Ngaji. Nah, gitu. Kalau udah ngaji udah tahu. Ya, baca berapa kali? 10 kali habis sholat subuh. Ibu-ibu, ayo baca 10 kali habis sholat subuh. Nah, kalau ini bebas nih 100 kali. Ya, pokoknya kulla yaumin, setiap hari baca 100 kali. Pokoknya setiap hari 100 kali. Mau dikredit boleh enggak? Ya kita biasa kredit boleh udah. Iya, baca kul 100 kali, kredit juga boleh. Ya, boleh, iya, enggak apa-apa. 20 ya. Nah, begitu kali 5. Nah, itu. Jadi boleh silahkan aja. Yang penting kulla yaumin mi'ah. Ya, setiap hari 100 kali baca surah Qul huwallahu ahad. Li'anna fiha, karena di dalam surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad bayana sifatillahi ta'ala, itu menjelaskan sifat Allah, wasana alaihi, dan pujian atasnya. Qala, maka beliau bersabda, man qara'aha fi jami umrihi marratan wahidatan, bahkan siapa yang membaca dalam seumur hidupnya 1 kali saja, la yahruju minad dunya, dia tidak akan keluar dari dunia, hatta yara makanahu fil jannah, sehingga dia bisa melihat kedudukannya, tempatnya di dalam surga. Khususon, lebih utama lagi, man qara'aha fi shalawatil khamsi, orang-orang yang membaca surah Al-Ikhlas di waktu sholat-sholat yang 5 waktu, fi kulli yaumin, di setiap hari. Tuh, makanya ada imam yang selalu membaca surah Al-Ikhlas dalam sholat-sholatnya. Tuh begitu. Saya dulu dapat ijazah sholat hajat. Sholat hajat 4 rakaat. Kalau kita sholat hajat 4 rakaat, rakaat pertama baca kulhu 10 kali. Rakaat kedua baca kulhu 20 kali. Rakaat ketiga baca kulhu 30 kali. Kemudian rakaat keempat baca kulhu 40 kali. Jadi berapa semuanya? Nah, itu sholat hajat. Nah, cuma ini harus ada ijazahnya dulu. Ya, ke rumah bawa ayam. Nah, gitu. Ya, jadi sholat hajatnya berapa rakaat? 4 rakaat. Baca kulhunya begitu tuh Bapak Saudara. Jadi pas data. Ya, Masya Allah, tuh begitu. Ya. Jadi siapa-siapa yang membacanya tuh dalam sholat yang 5 waktu, pikul yaumin, pada setiap hari, kadza marratun, ya begitu juga berulang-ulang, tushfa'ulahu yaumal qiyamah, maka nanti ya surah kulhu itu bisa memberikan syafaat di hari kiamat buat orang tadi. Wali jami akribai, bahkan bukan buat dia aja, kerabat-kerabatnya, keluarganya dapat, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi dengan sebab kita baca bukan buat kita sendiri, tapi buat kerabat-kerabat. Mimman qadistau jabat alaihin nar, yang udah berhak masuk neraka. Coba, ini orang udah diponis masuk neraka, tapi dengan sebab surah Al-Ikhlas itu bisa dibebaskan dari api neraka. Masya Allah, itu istimewa. Apalagi bisa khatam kulhu berapa kali? 100.000 kali. Tapi sebelum mencapai 100.000, yang 100 dah diamalin. Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat buat kita semuanya. 100.000 sehari semalam atau enggak? Enggak, yang 100 kali. Oh, yang 100 kali tiap hari. Mau malam, mau siang, pokoknya seharian. Sehari semalam. Iya boleh. Makanya tadi saya bilang kredit nggak apa-apa. Iya, di kredit nggak apa-apa. Yang penting 100 kali sehari. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharihu bihas sudur wa tahulu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'tsi wan nusyur innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina walil hadirina walikafatil muslimina ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis wa min azabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.